dan dosen penguji, kami sudah diberi kesempatan untuk mempresentasikan ujian kompetensi 2020 teknik komputer informatika sebagai salah satu syarat lulus menjadi ahli pelajar. Sebelumnya kami dari kelompok 42, kelompok 5, angkatan 42 akan memperkenalkan diri pada kesempatan yang baik ini. Tapi sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memperkenalkan diri. Saya dari kelompok 5, nama saya adalah Ruwadi, angkatan 42. Saya bekerja di PT Publik Indonesia, kawasan Hyundai, Sukarsmi, Lipon sekarang sebagai staf Air Force. Berikut rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya sudah menikah dan bekerja sebagai wira swasta. Saya angkatan 42 eksekutif. Dan selanjutnya. Kenalkan, nama saya Ujang Muhammad Ramdan, angkatan 42. Saat ini saya bekerja di PT Teknologi Indonesia kawasan Teknopark dan berada di posisi Departemen Maintenance. Demikian kelompok kami yang akan mempresentasikan uji kompetensi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar ahli pelajar. Ini 3 orang yang tadi sudah memperkenalkan diri. Saya sendiri Ruwadi dan tadi Mbak Siti Nurjana dan yang terakhir adalah Mas Ujang Muhammad Ramdan. Oke, untuk kelompok 5 kami mengambil judul untuk uji kompetensi ini. Judul kami adalah Sistem Informasi Kependudukan Berbasis Website. Jadi tentang kependudukan. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas tentang apa sih sistem informasi kependudukan ini, di dalamnya apa aja. Kami akan bahas beberapa hal, tentunya tentang pendahuluan mengapa kami memilih judul ini. Terus dilanjutkan dengan penerapan website ini. Penerapannya seperti apa, nanti kita akan bahas. Dan benefitnya seperti apa, manfaat apa sih yang diperoleh dari website yang kami buat ini. Dan yang terakhir adalah tutup atau closing statement. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bahas bersama-sama oleh kelompok kami tentang sistem informasi kependudukan berbasis website. Di pendahuluan ini kami akan mempresentasikan tentang identifikasi, tujuan, dan metode dibentuknya aplikasi ini. Identifikasi dari website ini adalah kenapa kami membuat judul ini. Yang pertama adalah setelah kami lakukan penelitian dari sekian lamanya, ternyata pada saat input data kependudukan bermasalah. Kita kasih contoh pada kepemilian wakil daerah sebenarnya. Jadi data penduduk tetap, penduduk pendatang itu berbeda dengan apa yang ada di daerah tersebut. Makanya kami dari tim kelompok 5 mengangkat judul ini. Kenapa inputan data sistem informasi kependudukan ini? Karena rata-rata masih menggunakan form atau logbook yang manual, masih bentuknya formulir. Jadi ketika mau penginputan data atau keperluan data harus mencari mana penduduk yang tetap, mana penduduk pendatang, mana anak-anak, mana dewasa, mana lansia, itu semuanya adalah susah mencarinya karena tidak ada sistem. Itu yang kami lakukan penelitian. Ini adalah contoh form yang dipakai oleh perangkat RT ataupun RW di daerah-daerah, khususnya di area atau tempat kami melakukan penelitian. Ini adalah formnya masih berbentuk logbook atau form dari AVS. Pasti banyak kendala pada saat
ikutan form ini tentunya pada saat pencarian data. Kenapa? Karena kalau pakai form itu mudah hilang. Tetapi ketika kita membuat website itu data tidak akan hilang karena data tersimpan sangat privasi ataupun maksudnya sangat aman dari segala hal seperti kena banjir karena tersimpan di data. Jadi data aman, tidak akan hilang. Berikutnya adalah tujuan dibentuknya aplikasi ini. Tujuannya adalah satu, penginputan data lebih akurat, lebih cepat, lebih mudah. Karena apa? Karena kita hanya memerlukan input data, tidak ada tulis menulis. Penginputan data secara komputerisasi, tidak manual. Dan yang kedua adalah pengembangan ilmu komputer. Nah, secara tidak langsung kami selaku mahasiswa masih butuh pengembangan ilmu komputer, terutama karena kami dari jurusan teknik komputer ini kami harus mengembangkan ilmu yang kami serap dari akademik agar ilmu itu berkembang dan bermanfaat. Yang ketiga adalah sebagai referensi mungkin dari adik-adik kami yang sedang kuliah atau di bangku semester akhir, nantinya akan menjadi referensi sebagai tugas akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari aplikasi yang kami buat ini. Dan yang terakhir adalah memang tidak dipungkiri aplikasi ini sebagai sarana atau sebagai syarat wajib mencapai gelar ahli madya. Demikian adalah tujuan dari dibentuknya website ini. Metode apa sih yang kami pakai untuk membuat website ini tentang sistem informasi kependudukan? Ini adalah beberapa metode aplikasi yang kami buat, dan ini sudah familiar bagi bagian teknik komputer, terutama yang berbasis website. Ini sudah sangat banyak diketahui dan pasti tidak asing lagi. Itu ada beberapa yang kami pakai sebagai metode aplikasi. Yang pertama adalah metode PHP, kedua adalah HTML, yang ketiganya adalah CSS, 4 Exam, dan kita pakai tema Bootstrap yang dipadukan dengan JavaScript yang kita bisa ekspor menggunakan FPDF. Nah, ini adalah aplikasi yang kami gunakan. Dan ada beberapa aplikasi pendukung seperti Notepad dan lain-lainnya kita tidak sampaikan detail di sini karena membutuhkan waktu yang lebih untuk membahas aplikasi-aplikasi ini secara detail. Dan yang berikutnya adalah tentang implementasi dan pembahasan website ini yang akan disampaikan oleh saudara Ujang Muhammad Ramdan. Silakan Mas Ujang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi dan pembahasan dari aplikasi website yang telah kita buat. Yang telah tampil di layar ini adalah implementasi dari flow yang telah kami buat. Jadi pada saat aplikasi ini dimulai, pada saat user menggunakan aplikasi, pada saat start, maka user akan masuk ke sistem informasi kita yang disuguhkan menu login. Setelah user login, maka akan masuk ke dalam index ya, atau ke dalam dashboard. Di dashboard ini terdapat banyak fitur. Nah, yang pada intinya fitur itu ada fitur untuk menambahkan data, fitur untuk menampilkan data, kemudian mengolah data, mengedit dan menghapus data, kemudian logout. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada demo berikut ini. Nah, ini adalah sistem informasi kependudukan yang telah kami buat. Pada saat start, maka akan masuk ke halaman login. Dipersilakan untuk login bagi penggunanya. Pertama, saya akan masuk sebagai admin. Ini adalah halaman adminnya. Fiturnya tampil semua. Sini ada data usernya baru 1, nanti akan saya coba tambahkan. Ini data penduduknya. Jadi perlu sebagai informasi bahwa sistem informasi ini dibuat di desa Sukadami ya.
cuman mengambil sampel populasi di RW 015, ngambil sampel di sebuah RW penelitiannya. Di dalam satu RW itu terdapat 7 RT, makanya di sini ada 7 menu RT. Pertama ada fitur untuk menambahkan data penduduk, menambahkan akta kelahiran, kemudian ini data seluruh penduduknya, hasil datanya, data seluruh penduduk, kemudian ini ada penduduk tetap berdasarkan RT tertentu, ada penduduk tidak tetap. Di sini penduduk yang tinggal di wilayah RW 015 ini di Desa Sukadami ini, tapi KTP-nya masih KTP luar gitu. Kemudian ini ada data kelahiran. Data kelahiran ini mengacu dari tambah data kelahiran tadi, data akta penduduk yang melahirkan. Data penduduk meninggal di sini juga direcord. Kemudian ada klasifikasi ya berdasarkan jenis kelamin. Sewaktu-waktu barangkali diperlukan berapa jumlah penduduk laki-laki, perempuan. Kemudian juga berdasarkan usia juga ada dari balita sampai dengan manula. Ini mengikuti dinas kesehatan ya, rank usianya, syarat usia kategorinya ini. Kemudian juga ada fitur buat surat. Untuk membuat surat, fitur surat ini cukup penting juga untuk mempermudah proses pembuatan surat, karena biasanya masih menggunakan sistem edit manual ya di Word ataupun Excel. Kemudian juga ada rekapnya, jadi surat yang sudah dibuat itu totalnya ada berapa, untuk siapa aja, seperti itu. Jadi ada rekapnya. Sekarang langsung saya akan menambahkan akun ya atau pengguna sistemnya. Yang pertama mulai dari ketua RW 015, namanya Pak Catur Sulistyo. Username-nya, nah di sini ada tanda tangan. Tanda tangan diperlukan untuk pembuatan surat tadi. Data 1 berhasil. Sekarang yang kedua, misalkan ketua RT 01-nya. Oh maaf, satu lagi mungkin RT 02. Datanya sudah berhasil ditambah dan akan masuk ke data user ya. Semua datanya sudah masuk. Nah, untuk mempermudah juga pada masa data penduduk agar pada saat instalasi sistem pertama tidak menginput satu persatu, maka ada fitur untuk import data. Ini data yang akan saya import, data penduduk, agar tidak di insert satu persatu. Datanya sudah berhasil masuk. Sekarang saya akan logout dan masuk sebagai RT 01 tadi. Ya, sudah RT 01. Nah, pada penduduk tetapnya enggak tampil semua, enggak 7 RT-nya tampil, hanya RT 01 doang, karena seterusnya ini RT-nya beliau ada ketua RT 01-nya. Jadi hanya mengolah data warganya sendiri ataupun warga RT 01-nya. Ini warganya di sini
ada filter untuk pencarian data untuk mempermudah. Contoh misalkan mungkin ingin mencari dengan nomor kakak yang sama. Nah, maka tampil satu keluarga ataupun warga dengan kakak yang sama. Sini juga ada menu ekspor data. Sewaktu-waktu misalkan diperlukan untuk bukan sewaktu-waktu, memang sangat diperlukan untuk pelaporan ya dalam bentuk hard copy. Ini ekspornya ke Excel. Ini hasil ekspor datanya. Yang diekspor hanya penduduk dengan RT1 semua. Ya, kita kembali lagi. Untuk di table ini menggunakan data table ya, plugin data table. Nah, sekarang langsung aja kepada contoh kasus. Misalkan keluarga Pak Suhendar ini ada anggota keluarga baru, istrinya melahirkan misalkan. Nah, untuk itu kan pasti memerlukan update data kartu keluarganya ke pemerintahan desa gitu kan. Nah, di tingkat RT sendiri pasti memerlukan pengantar ya, pengantar untuk yang bersangkutan membuat atau membuat kakak baru kayak gitu. Di sini sudah ada fitur untuk membuat surat pengantar. Untuk membuat surat pengantar sendiri tidak terlalu sulit. Misalkan tadi Pak Suhendar ini cukup diambil nicknya saja, dipaste, maka identitasnya otomatis akan timbul dan keperluannya tinggal ditulis. Misalkan membuat kakak update kakak, menambahkan anggota pembuatan kakak baru gitu. Dan akta kelahiran. Nah, suratnya sudah dibuat, ini sudah tinggal siap di print ya. Ini fungsi daripada tadi pada saat pertama kali memasukkan tanda tangan, itu tanda tangan bentuk PNG. Kalau sudah seperti ini bisa langsung di download atau langsung di print. Ya, misalkan sekarang Pak siapa tadi, Pak Suhendar ini, keluarga Pak Suhendar ini misalkan kakaknya sudah, kakak dan aktanya sudah dibuat. Ada 4 orang keluarga dan misalkan sudah dibuatkan aktanya seperti contohnya seperti ini. Yang merah ini misalkan anaknya yang baru lahir, Wahyu ini. Nah, berarti sekarang perlu diinput data baru ini ke dalam sistemnya. Saya coba input, jadi akan diinput di tambah data ya. Tambah penduduk, tambah nomor kakak, nomor kakaknya
datanya kita ambil. Terus nomor NIK, namanya tadi Wahyu, laki-laki, Bekasi, tanggal lahirnya tadi 8 bulan 2 tanggal 2 bulan 8 2020, agamanya Muslim, pendidikannya belum sekolah, pekerjaannya berarti belum bekerja, status perkawinannya belum, alamatnya Perumahan Permata Cikarang Selatan, Blok D nomor 10. Blok D nomor 10, RT-nya otomatis pasti RT 01, desanya Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan. Bekasi. Datanya sudah berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba cek dulu apakah sudah ada. Ya, ini ada nih Wahyu. Ada ya, Wahyu. Sekarang Wahyu ini juga sudah tadi pada saat buat surat pengantar mengupdate kartu keluarga dan membuat akta kelahirannya, kita tambahkan saja di sini di form tambah kelahiran. Kan akta kelahirannya sudah dibuat seperti ini. Nih contoh, ada nomor aktanya, kita ambil, kemudian nomor NIK, biasanya dalam bentuk hard copy ya, ini saya hanya untuk contoh saja. Wahyu, tempat lahirnya Bekasi, tanggal lahir 2 Agustus, namanya ayah tadi Suhendar, ayah Suhendar, nama ibunya Soehartini. Kita tambahkan, data sudah ditambahkan, maka akan ada di data kelahiran ini Wahyu. Oke, sekarang contoh kasus berikutnya adalah misalkan ada penduduk baru dari luar kota atau masih menggunakan KTP kampungnya, terus tinggal di perumahan Permata Cikarang Selatan ini di RW 15 ini. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya berarti harus membuat surat domisili dulu, Pak. Membuat surat domisili dulu untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum atau diakui sebagai warga RW 15 ini atau RT 01 RW 15 Perumahan Permata Cikarang Selatan ini. Saya akan masukkan nick dengan nick sembarang aja. Nama lengkap misalkan Hermana, tempat lahirnya Sumedang atau Jakarta, tanggal lahirnya tanggal 2 bulan 2 1990, laki-laki, agamanya Islam, pekerjaannya misalkan wira swasta, sudah kawin, warga negaranya Indonesia, alamat asalnya dari Jakarta atau misalkan dari perumahan Jakarta
Timur gitu. Blok B nomor 12 RT 001 RW 002. Desa kelurahan misalkan desa Nanas gitu. Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Kota Jakarta. Nah, alamat domisilinya, alamat tinggalnya sekarang di Permata Cikarang Selatan ini berarti perumahan Permata Cikarang Selatan. Alamatnya misalkan blok B nomor 12 RT-nya atau RT 01. Nah, ini suratnya sudah dibuat. Berarti sudah menjadi warga sementara di perumahan Permata Cikarang Selatan RT 01 RW 15 ini. Bisa langsung di-download atau bisa di-pin. Pada saat sudah dibikin suratnya, maka secara otomatis juga akan masuk di data penduduk tidak tetap ini. Data yang tadi ya, Hermana ini. Nah, contoh kasus selanjutnya di sini ada fitur untuk surat kematian ya. Tadi surat pengantar sudah, surat domisili sudah. Sekarang misalkan ada penduduk yang meninggal ya, surat kematian. Misalkan penduduk tetap RT 01 ini ada yang meninggal gitu kan. Misalkan ini yang sudah tua ya, usia 57 tahun. Niknya kita ambil, kita buat suratnya, kita masukkan niknya, maka identitasnya secara otomatis sudah tampil. Misalkan meninggalnya hari Selasa tanggal 11 kemarin, bertempat di rumah sakit, tempat meninggalnya di RSUD, misalkan RSUD sana Cikarang. Penyebabnya dengan wajar gitu ya, sudah tua. Lokasi dikebumikan di Bekasi. Nah, datanya suratnya sudah dibuat. Ini juga sudah tinggal di print untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Untuk nomor surat sendiri secara otomatis nomornya bertambah sesuai. Ini kan nomor surat yang ketiga, berarti nomornya nomor 3. Tadi yang pertama itu surat pengantar ya, terus surat domisili. Nah, ini yang ketiga nih, surat kematian ya. Setelah pada saat dibuat surat kematian tadi, maka penduduk tadi yang namanya Iis Nudiana itu akan masuk di data penduduk yang meninggal ya. Di sini sudah ada di penduduk meninggal dan terhapus di penduduk tetap. Di penduduk tetap sini sudah tidak ada ya. Kita coba cari. Nah, sudah tidak ada ya sekarang ya. Dia sudah dihapus dari tabel penduduk tetap, kemudian masuk ke penduduk meninggal. Dihapus dari tabel penduduk tetap tadi yang ini, penduduk tetap yang ini dihapus, kemudian masuk ke data penduduk meninggal. Sini juga ada fitur berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki misalkan jumlahnya ada 11 orang,
sewaktu-waktu mungkin bisa diperlukan ya. Ada berdasarkan usia, kan ini balita nih yang tadi, yang lahir tadi Wahyu, berdasarkan yang lansia gitu jumlahnya ada 3 penduduk. Ini mungkin sewaktu-waktu akan diperlukan. Ya itu mungkin sekarang saya coba logout dan masuk sebagai ketua, kalau ketua RW 02 misalkan tadi Samin. Nah ini mungkin di sini aja yang berbeda ya. Nah ini yang berbeda itu sini. Jadi tadi RT 01 maka yang tampilnya RT 01, RT 02 maka datanya adalah data penduduk RT 02 saja. Data penduduk RT 02. Ini RT 02 semua. Kita logout saja, fiturnya sama seperti RT 01 tadi. Sekarang masuk sebagai ketua RW-nya. Oh ya, ini kalau passwordnya salah seperti ini. Di sini yang membedakan ada fitur ini ya, master datanya ya. Master data untuk melihat data semua warga. Di sini tampil semua mau RT 1, RT 2. Ini untuk demo saya buat data RT 1 sama RT 2 saja gitu kan. Di sini juga ada ekspor data untuk mempermudah. Jadi ketika Pak RW-nya memerlukan data warganya tidak perlu menghubungi lagi meminta Pak RT-nya ini untuk mengirimkan datanya, cukup diekspor saja di sini. Yang ya dan ini hasilnya. Nah, ini datanya hasil ekspornya ya. Hasil ekspornya. Nah, sekarang ada ini nih rekap surat yang berbeda juga dengan yang lainnya ya. Jadi Pak RW-nya bisa melihat rekapitulasi surat keluar, suratnya dibuat untuk apa saja gitu. Nah, ini tadi RT 1 bikin surat pengantar buat Pak Suhendar, pembuatan KK baru, kemudian ini surat domisili dan lain sebagainya. Ya hanya itu saja, atau seperti inilah sistem informasi kependudukan yang telah kami buat. Terima kasih. Nah, itulah demo dari aplikasi kita. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai benefit sistem informasi yang kami buat. Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan bahas tentang benefit ya. Benefit di aplikasi ini. Semua orang tahu pastinya jika membuat sesuatu pasti ada manfaat, ingin memberikan benefit atau keuntungan bagi orang yang membuat tersebut. Demikian juga kita juga membuat aplikasi ingin memberikan manfaat ya pastinya kepada kita atau rekan-rekan semua yang menentukan atau yang lebih agar mempercepat proses pekerjaan. Mari kita lihat benefit dari aplikasi sistem informasi kependudukan. Yang pertama adalah cepat dan akurat. Kita tahu kalau misalkan dalam pencatatan kependudukan sekarang itu saat ini belum terdeteksi secara maksimal ya, belum, kinerjanya itu masih setengah-setengah atau bahkan rendah, bisa dibilang begitu, karena masih banyak masyarakat yang belum tercatat ternyata.
Dari aplikasi ini kita akan membuat pekerjaan tersebut lebih cepat dan akurat, khususnya dalam pengolahan data. Dan yang kedua, informasi data terbuka. Data mudah dikonsumsi sesuai keperluan. Maksudnya data mudah dikonsumsi sesuai keperluan adalah semua orang bisa memanfaatkan data sesuai kebutuhan mereka masing-masing ya. Dan yang ketiga, mudah diakses. Aplikasi ini sangat mudah diakses, apalagi untuk orang-orang yang kualifikasinya kurang mendukung dalam hal ini ya, dalam hal digital, atau mungkin masih awam dalam hal perkomputeran. Kita tahu kita pasti ingin membuat aplikasi yang berbobot dan manfaatnya besar. Ini ketiga ini adalah yang utama. Masih banyak manfaat yang lain yang belum kita jabarkan dalam aplikasi ini karena keterbatasan waktu. Demikian ringkasan dan rangkuman dari demo aplikasi yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat untuk kami atau bahkan mungkin untuk rekan-rekan semua di wilayah kita masing-masing ya. Oh iya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan bahkan banyak kekurangan dalam aplikasi sistem kependudukan ini karena kita juga masih belajar dan kita berharap ada saran dan masukan yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen sekalian, karena pada dasarnya kita masih perlu support dan bimbingan dari Bapak dan Ibu dosen. Sekian. Ada 3 tahapan penting untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Menggunakan cara yang benar. Mempunyai semangat juang yang tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum.